Mengawali khutbah pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah kata
yaitu sebuah penghormatan. Setelah kita memenuhi hak Allah untuk disembah, karena keduanya yang telah menjadikan keberadaan kita dan mendidik kita dari sejak dalam kandungan ibu, maka penuhilah hak tersebut sampai akhir hayat. Dari beberapa kata bicara yang baru saja disampaikan, ada beberapa hal yang dapat kita ambil menjadi pelajaran. Yang pertama, sesungguhnya kedua orang tua kita, yaitu ayah dan bunda, mempunyai hak dari kita anak-anaknya, yaitu dihormati, disayangi, dan dicintai. Setelah kita memenuhi hak Allah untuk disembah. Dengan kata lain, kita sebagai anak manusia mempunyai dua kewajiban. Yang pertama, kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan seluruh perintahnya, seperti solat, puasa, zakat, infak, sedekah, melaksanakan ibadah haji, dan lain sebagainya. Dan kewajiban kita yang kedua adalah kita harus menghormati, menyayangi, dan mencintai kedua orang tua, yaitu ayah dan bunda kita. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus menghormati, menyayangi, dan mencintai kedua orang tua kita? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bercermin kembali dari kutipan kata mutiara yang telah diungkapkan tadi, tepatnya pada paragraf kedua dengan bunyi Awjadana wa rabbayana shaghira. Ternyata keberadaan kita di muka bumi ini secara zahir jelas karena adanya hubungan pernikahan dari kedua orang tua kita. Dan perlu disadari secara mendalam bahwa kedua orang tua telah mendidik dan menyayangi kita dari sejak dalam kandungan ibu. Kemudian lahir dunia ini dan tumbuh dari anak-anak sampai menjadi dewasa. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita perhatikan bersama betapa ibu kita begitu sangat menyayangi diri kita, mulai dari dalam kandungannya sampai lahir, mulai dari masa anak-anak sampai menjadi dewasa. Bahkan di dalam Al-Quran Allah dengan jelas menggambarkan bahwa kondisi ibu kita yang sedang mengandung dalam keadaan wahai dalam kondisi yang begitu susah dan begitu memprihatinkan, sehingga dengan tegas Nabi Muhammad menjelaskan bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Ini bermakna bahwa jika kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak, maka salah satu kuncinya adalah kita harus menghormati, menyayangi, dan mencintai ibu kita. Begitu juga dengan ayah yang pergi pagi pulang malam, peras keringat banting tulang dalam rangka mencari nafkah untuk keluarga dan kita anak-anaknya. Namun kita sebagai anak, kadang-kadang ayah tidak lagi memikirkan kondisi badannya dan kesehatannya. Yang terpikir adalah bagaimana bisa membahagiakan keluarga dan kita anak-anaknya. Namun kadang-kadang kita sebagai anak tidak pandai berterima kasih kepada keduanya. Sering kita mengecewakan keduanya, sering kita membantah nasihatnya, bahkan sering kita tidak menghiraukan perintah dan harapannya. Bukankah Nabi Muhammad telah mengingatkan kita bahwa Allah menitipkan ridhonya kepada kedua orang tua kita? Ini artinya bahwa Allah akan ridho terhadap apa yang kita perbuat, manakala kedua orang tua kita ridho terhadap diri kita. Dan begitu juga sebaliknya, Allah akan murka terhadap kita manakala segala bentuk tindak dan kita tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya apa balasan yang Allah akan berikan apabila kita berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita? Para ulama telah menjelaskan tentang faedah berbakti kepada kedua orang tua yang berdasarkan hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang paling utama setelah mendirikan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, mendapatkan
ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara menyebut kebaikan tersebut di hadapan Allah ketika kita sedang berdoa. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua agar diwaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Dan yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua agar menjadi kita penyebab dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah surga yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita anak yang soleh dan bertakwa, yaitu anak-anak yang senantiasa dapat menyibukkan hati dan pandangan mata kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha al-dhulli min ar-rahmah wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Bayar